ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak sekali, di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan hidayah taufik, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan yaitu pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah ini. Kita akan masuk pada pelajaran yang ke-8 ya, pelajaran yang ke-8. Silakan antum buka semua bukunya, dilihat, difahami, dan didengarkan secara bersama-sama. Taib. Di sini ad-darsus tsaminu, pelajaran ke-8 ya. Jadi pelajaran ke-8, as-tsamin artinya 8. Ini masih membahas tentang isim isyarah ya. Masih ada kaitannya dengan isim isyarah. Apakah isyarahnya yang qarib, yang tunjukannya untuk dekat, hadza dan hadhihi. Kemudian begitu juga isyarahnya yang untuk jauh, zalika ataupun tilka. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, hadza itu adalah untuk isyarah, untuk menunjuk benda yang dekat, kemudian digunakan untuk muzakkar, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Begitu juga hadhihi. Cuma bedanya itu untuk muannats. Nah, kemudian untuk zalika itu adalah untuk yang jauh ya, tunjukannya untuk jauh, muzakkar lil ba'id, yang berakal ataupun yang tidak berakal. Kalau tilka kebalikannya. Nah, cuma pembahasan kita kalau sebelumnya setelah hadza itu adalah kalimat yang tidak beralif lam. Kalimatnya bukan beralif lam. Hadza kitabun. Itu kalau sebelumnya. Jadi setelah isyarah itu kalimatnya nakira. Nakira itu maksudnya tunjukannya untuk umum. Tidak termasuk ataupun tidak terdapat padanya alif dan lam. Dzalika kitabun. Itu kalau sebelumnya seperti itu. Hadhihi madrasatun. Tilka saburatun. Nah, seperti itu kalau sebelumnya. Setelah isyarahnya bukan kalimat yang beralif lam, bukan kalimat yang ma'rifah. Nah, kalau pembahasan kita sekarang setelah isyarah itu adalah ma'rifah ataupun beralif lam. Hadzal rajulu, hadzal kitabu. Nah, begitu. Itu bedanya dengan yang sebelumnya. Jadi antum pahami di sini karena ini adalah nanti susunannya akan berbeda. Susunannya di dalam kalimat, dalam jumlah itu akan berbeda.
Kalau hadza kitabun, ini sebuah kitab. Berarti di situ ada mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Jadi kalau misalkan setelah isyarah itu tidak beralif lam, maka dia menjadi khobar, pelengkap, pelengkap kalimat. Tapi kalau yang setelah isyarahnya itu beralif lam, itu berarti sebagai badal. Badal itu ganti. Dalam bahasa kita badal itu apa artinya? Ganti. Nah, yang setelahnya baru itu khobarnya, pelengkap kalimatnya. Itu bedanya dengan yang sebelumnya ya. Nah, jadi perhatikan nanti perbedaannya. Sekali lagi anak ulang. Sebelumnya kita belajar isyarah, setelahnya tidak beralif lam. Itu susunan mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah kalimat permulaan, setelahnya khobar adalah sebagai pelengkap kalimat. Kemudian kalau sekarang, setelah isyarah itu kalimatnya beralif lam, mu'arraf bi'al. Dia beralif lam. Ma'rifah alif lam. Nah, maka kalau kalimat yang setelah isyarah itu beralif lam, kedudukannya dia sebagai badal. Badal itu adalah ganti. Sedangkan kalimat yang setelahnya nanti itulah khobarnya sebagai pelengkap kalimat. Karena kalau misalkan belum ada kalimat yang setelah isim isyarah tersebut, itu belum lengkap kalimatnya, belum bisa dipahami. Contoh, seperti antum lihat. Hadzal rajulu. Kalau sampai di situ, artinya apa? Hadzal rajul, laki-laki ini bagaimana? Berarti butuh pelengkap kalimat. Tajirun, sebagai atau seorang pedagang. Nah, dengan adanya kalimat tajirun, inilah sebagai khobar untuk melengkapkan atau pelengkap kalimat hadzal rajul. Ya. Nah, sekarang coba kalau misalkan kita hilangkan kalimat ar-rajul alif lamnya. Hadza rajulun. Ini seorang laki-laki. Ini lengkap. Sudah bisa dipahami. Tapi kalau hadza rajulu, laki-laki ini apa? Berarti dia butuh kalimat yang lain. Tajirun, sebagai atau seorang pedagang. Nah, maka ar-rajulu inilah jadi badal di sini. Tajirunnya jadi khobar karena dia sebagai pelengkap kalimat. Itu bedanya dengan kalimat yang sebelumnya yang kita bahas ya. Jadi antum harus paham di sini perbedaannya. Jadi hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini atau ini laki-laki seorang pedagang. Wa dzalikar rajulu tabibun, dan laki-laki itu seorang dokter. Kalau wadzalika rajulun, itu seorang laki-laki, itu sempurna. Kalau tidak beralif lam, sudah bisa dipahami. Tapi kalau dia beralif lam, berarti lebih panjang, harus ada kalimat yang setelahnya lagi. Wadzalika rajulu tabibun. Dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Hadzal rajulu tajirun, wadzalika rajulu tabibun. Laki-laki itu adalah seorang pedagang, laki-laki ini seorang pedagang, dan laki-laki itu seorang dokter. Jadi kan kalau hadza kan artinya ini, ar-rajul laki-laki. Nah, tajirun pedagang. Baik, seperti itu Pak ya. Kemudian yang selanjutnya, ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Jadi dibaca wasmu. Ini udah kita lewati waktu pembahasannya. Kalau ada hamzah wasal, dia di tengah-tengah kata, maka tidak dibaca hamzahnya. Tidak dibaca wa ismu. Kalau ada huruf sebelumnya. Tapi dibaca apa? Wasmu. Dalam bacaan. Jadi jangan dibaca wa ismu tabibi. Itu kurang enak. Tapi kalau misalkan dia di awal, belum ada kata sebelumnya, maka dibaca seperti ismut tajiri i, dibaca i. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Ismut tajiri, nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. Nah, dia menjelaskan tadi kan pedagang. Namanya siapa? Mahmud.
Dan nama dokter itu siapa? Sa'id. Baik, ya. Kemudian hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Nah, ini semuanya isim isyarahnya setelahnya beralif lam. Rumah ini adalah milik seorang pedagang dan rumah itu adalah milik seorang dokter. Jadi li, kalau li di situ itu menunjukkan kepunyaan, milik. Misalkan hadis sayyarah li. Mobil ini punya siapa? Milik siapa? Li. Jadi ini menunjukkan tentang kepemilikan, kepunyaan siapa. Kayaknya hadzal baitu litajiri. Rumah ini adalah untuk pedagang, maksudnya milik pedagang. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Dan rumah itu adalah milik seorang dokter. Kepunyaan dokter. Rumah seorang dokter, gitu ya. Baik. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri, baitu artinya rumah. At-tajiri pedagang. Rumah pedagang itu amama, di depan ya. Amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Khalfa di belakang. Amama di depan. Dan biasanya kalau amama dan khalfa, maka kalimat setelahnya itu tuh adalah dijarkan ya. Jadi khalfal madrasati. Pokoknya setiap di depan amama, di depan khalfa itu pasti harus dijarkan kalimat setelahnya. Amamal masjidi, amamal baiti, khalfal madrasati. Nah, begitu ya. Baik. Kemudian lanjut. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Liman hadhihi sayyarah? Bagi siapa mobil itu? Maksudnya apa? Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Atau mobil ini milik siapa, kepunyaan siapa, dan mobil itu juga punya siapa? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini adalah milik seorang dokter dan mobil itu adalah milik seorang pedagang. Hadhihi sayyaratu minal Yaban wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, begitu. Jadi maksudnya ininya dari ini keluaran Jepang ya. Kalau ini Amerika begitu ya. Toib. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi ini adalah berkaitan masalah kepemilikan, berkaitan masalah badal, berkaitan masalah mubtada khabar dan yang selanjutnya. Baik. Anak ulangi sekali lagi ya. Ad-darsu tsaminu. Ad-darsu ats-tsaminu. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nama pedagang itu adalah Mahmud dan nama dokter itu adalah Sa'id. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik seorang pedagang dan rumah itu adalah milik seorang dokter. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di depan sekolah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Mobil siapa ini dan mobil siapa itu? Gitu pun jadi. Supaya lebih ininya seperti itu bisa kita terjemahkan ya. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini adalah punya dokter dan mobil itu adalah punyaan pedagang.
Hadis sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Taib. Ya. Ya mungkin itu untuk yang pertama. Nah, jadi dari sisi bacaan nah, kita masih kaitannya dengan isim isyarat tadi, penggunaannya dan selanjutnya. Baik, baik. Mungkin bisa ini Pak, dibaca secara bergantian. Fadhol, siapa duluan? Silakan. Ustaz. Dulu Baik, Ustaz ya. silakan Pak. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal ha- hadzal baitu lit taji hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Ya, Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Masya Allah. Terus, Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka hadhihi hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilkal wa tilka wa tilka litajiri. litajiri. Terus, Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Masya Allah, mumtaz. Baik, barakallahu fiik. Baik Pak, silakan yang lain. Nah, lanjut. Baik, silakan sesuai nomor urut Bapak Fadol. Ya. Anak selanjutnya Ustaz. Baik, silakan Pak. Hazar rojulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun gitu. Hazar rojulu tajirun. Wazalikar rojulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibun Sa'id. Wasmut tabibi. Jangan lupa, dia jadi mudhofun ilaih ya. Wasmut tabibi. Wasmut tabibi Sa'id. Hazal baitu lit hazal baitu litajiri wazalikal baitu litabibi. Baitut tajiri amama baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Masya Allah. Terus, Liman hazihi sayyaratu wa liman tilka. coba ulangi. Liman hadhihi sayyaratu. Jadi ianya ada tasdid ya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Liman hazihi sayyaratu wa liman tilka. Terus, Hazihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. ya, terus. Hazihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Iya, taib. Masya Allah. Mumtaz. Taib. Silakan yang lain Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak, lanjut. Hada rojulu tajiri wa Ulangi lagi Pak.
Dia Ha- jadi hadzal rajulu. Ini oh, dia hadzal mubtada badal. Kemudian berarti butuh khobar. Khobar harus marfu juga. Hadzal rajulu tajirun gitu ya. Tab, Ustaz, tab, Ustaz. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajul wa dzalika rajulu tabibun. Wa dzalikar rajulu tabibun. Enggak ada tasdidnya Ustaz ya. Memang enggak ada Ustaz kalau gitu ya. Ya, coba ulangi lagi. Wa dzalikar rajulu tabibun. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Muhammadun Mahmudun. Mahmud. Ismut tajiri Mahmudun wa ismut Ini tadi tabib. yang sampaikan. Kalau di hamzah wasal di tengah, jangan dibaca hamzah wasalnya Pak ya. Wasmut tabibi. Baik, Ustaz. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Ya, terus Hada baitu tajiri wa dzalikal baitu tabibi. ya. Baitu tajiri amma am amma am Amamal. amam baitu tajiri amama Amamal masjidi. baitu tajiri amama amamas amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Terus Liman hadhihi sayaratu waliman tilka. coba ulangi. Liman hadhihi Sayyaratu. Jangan lupa tasdid. liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Terus Hadhihi sayaratu tabibi wa tilka litajiri. Hadhihi sayaratu minal yabani wa tilka min Amerika. iya, baik. Masya Allah. Baik, silakan Pak yang lain. Ad-darsus samin. Hajar rajulu tajirun. Wa tilkar rajulu tabibun. Bukan watilka Pak. Rajul laki-laki. Wadzalika. Wa dzalika. Wa dzalikar rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hazal baitu litajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Iya, terus Liman hazihi sayyaratu wa liman tilka. Hazihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka litajiri. iya, terus
hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka minal Amrika. Masya Allah. Terus. Bagus. Masya Allah. Silakan Pak. Yang lain. Hadza rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wa ismut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhihi sayyaratu. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu Sayya ada tasdidnya. Ulangi lagi. hadhihi sayyaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Hadhihi sayyarati minal Yabani wa tilka min Amerika. Masya Allah. Baik Pak Thaib. Silakan yang lain. Sudah semua. Sudah Ustaz. selesai semua Pak ya. Baik, Ya. Masya Allah. Itu ya dari dari hiwar pada pelajaran yang ke-8 ini. Nah, dari sisi maknanya juga tadi alhamdulillah sudah kita sudah kita jelaskan apa makna-makna dari jumlah ataupun kalimat-kalimat yang ada pada pelajaran yang ke-8 ini. Nah, nanti mungkin antum bisa lagi lebih untuk dipahami lagi ya, lebih untuk dipahami penggunaan kalimat yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, Thaib. Sekarang kita akan masuk kepada tamarin. Itu latihan-latihan yang ada di dalam buku ini. Tentunya ini menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang di atas. Sekali lagi, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan teks yang sudah kita baca tadi di atas. Kayak sini ajib anil as'ilatil atiyati. Artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan ini dijawab, jawabannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan teks yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Man hadza, man bukan min ya, tapi man. Jadi bedanya kalau man itu siapa, kalau min artinya dari. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Kemudian nanti pertanyaan yang kedua, masmut tajiri, siapa nama pedagang itu? Masmut tabibi, siapa nama dokter itu? Min aina sayyaratut tabibi. Ulang, min aina sayyaratut tabibi. Dari mana mobil dokter itu? Min aina sayyaratut tajiri, dan dari mana mobil pedagang itu? Kemudian aina baitut tajiri, di mana rumah pedagang itu? Wa aina baitut tabibi, dan di mana rumah dokter itu. Baik. Bagus, silakan Pak. Nomor 1, disesuai dengan urutan yang tadi ya, untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang ada di atas. Silakan Pak, yang pertama. Baik, Ustaz. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ahsanta, Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus, mumtaz. Lanjut. Yang kedua. Ya, Ustaz. Masmud tajiri. Ya, terus. Ismud tajiri Mahmudun. Mumtaz, Masya Allah. Ismut tajiri Mahmudun. Lanjut, nomor 3.
Nomor 3. Masmut Tobibi. Ismut Tobibi Sa'idun. Masya Allah, mumtaz. Barakallah fiik. Taib, lanjut. Min aina sayyaratut tabibi? As-sayyaratut tabibi min uh, min Dari mana, Pak? min 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 yabani. Minal. Jadi sayyaratut Minal tabibi minal Yaban. Coba ulangi. minas minas sayyaratut tabibi as-sayyaratut tabibi minal yabani. Jangan pakai as-sayyaratu, tapi sayyaratut tabibi. Nah, tidak boleh as-sayyaratu tabibi. Nah, gitu ya. Tapi sayyaratu tabibi minal Yabani. Sayyaratut tabibi minal yabani. Iya, lanjut. Min aina sayyarati min aina Sayyaratu tuh. ya min aina sayyaratu tajiri as-sayyarat Jangan pakai alif lam, jangan pakai alif lam. Sayyaratu tajiri gitu. sayyaratu tajiri min Amerika. Iya, taib. Sayyaratu tajiri min Amerika. Bagus, taib. Lanjut. Nomor 6. Balik lagi ke awal. Aina baitut tajiri? Baitut tajiri amamal masjidi. Masya Allah, mumtaz. Taib, lanjut. Aina baitut tabib. Aina baitut tabibi. Baitut tabibi khalfal madrasati. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Taib. Ya. Nah, ini untuk latihan nomor 1 ya. Jadi menjawab sesuai dengan teks yang di atas. Nah, begitu. Nah, jadi untuk percakapan juga ya kurang lebih seperti itu, Pak. Misalkan ketika tanya liman hadhihi sayyarah, milik siapa mobil itu, milik siapa mobil ini. Jadi kalau kita misalkan ingin menanyakan kepemilikan atau punya siapa, maka seperti itu penggunaannya. Liman. Kita pakai untuk liman. Jam siapa ini? Liman hadhihi sa'ah. Nah gitu, liman hadhihi sa'ah. Jadi kita sesuaikan dengan yang ditunjuk. Kalau dia mu'annats pakai hadhihi. Kalau dia muzakkar pakai hadza. Liman. Jadi kalau misalkan ingin menanyakan milik siapa, punya siapa, nah itu kita pakai dengan liman. Ya, bagi orang yang berakal. Baik. Misalkan contohnya, kalau misalkan ana tanya antum, misalkan seperti Pak, misalkan Pak Sugono, misalkan Pak, milik siapa pulpen ini? Apa bahasa Arabnya, Pak? Liman hadza, milik siapa pulpen ini? Liman hadza qalamun. Iya, liman hadzal qalam. Milik siapa pulpen ini? Atau pulpen ini punya siapa? Nah, bagus, seperti itu. Taib. Kalau misalkan yang lain, rumah siapa ini? Silakan, Pak Ahmad Sugandi, silakan. Liman haza baitu. Pakai alif lam. Liman hadzal. Liman hazal baitu. Iya, liman hadzal baitu. Bagus, Masya Allah, bagus. Coba yang lain, bacakan. Milik siapa jam ini? Apa bahasa Arabnya, Pak? Liman hadhihi sayyara jam itu. Liman hadhihi sa'atu.
Jadi jam itu sa'ah ya. Ya, liman hadhihi sa'atu? Thaib, bagus. Kalau misalkan tanya, Pak Zaka coba milik siapa baju ini? Liman hazihi haqibatun. Liman hazihi Tadi haqibatun. baju. Baju apa bahasa Arabnya, Pak? Komisun. Kemeja, Oh, komisun. komisun. Ya. Liman haza komisun. Pakai alif lam ya, lebih bagus pakai alif lam. Liman hazal. Jadi liman Liman hazal hazal qamis- qamisu. liman hazal qamisu. Iya, liman hazal qamisu. Bagus, baik. Sekarang Pak Dwi, milik siapa buku ini? Liman hadzal qalamu. Buku Astagfirullah. Liman hadzal kitabu. iya, liman hadzal kitabu. Masya Allah, baik. Bagus. Nah, seperti itu Pak ya, untuk menanyakan punya siapa gitu. Nah, jadi misalkan, antum kan udah mulai ada sedikit-sedikit ini. Nanti kalau antum misalkan suatu saat ke Mekah ataupun ke Madinah, nah antum ingin menanyakan, ada misalkan antum melihat sesuatu barang, nah antum bisa tanya kepada orang Arab, liman hadzal qalam, liman hadza, liman hadhihi, liman. Kalau jauh, liman tilka, liman dzalika. Nah, gitu misalkan ya. Taib, seperti itu Pak. Liman tilka kalau mu'annas. Ya, baik. Taib. Nanti untuk jawabnya berarti gampang. Misalkan ketika tanya, liman hadzal qalam? Pulpen siapa ini? Misalkan, oh ini pulpen Muhammad. Hadzal qalamu li Muhammadin. Atau kalau lebih singkatnya, li Muhammad. Udah gitu aja. Punya Muhammad. Nah, gitu ya, Taib. Nah, sekarang di sini latihan untuk membaca. Nah, sekarang coba antum baca satu persatu secara bergantian, baca dan terjemahkan ya. Iqra waktub. Baik, silakan Pak. Dimulai nomor 1. Hadzal waladu. Jadi yang belum nomor 3 ya. Nanti anak Siapa tadi yang ini sampai mana tadi, Pak? terakhir Pak Robi, lanjut Pak Robi. Pak Berarti Sukono. sekarang Pak Sugono ya. Silakan Pak. Baik. Hadzal waladu Khalidun Khalidun. Khalidun. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Iya, terjemahkan. Laki-laki ini, Anak ini Khalid. anak ini Khalid, dan anak itu Muhammad. Baik, bagus. Lanjut. Nomor 2. Hazar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Anak laki-laki Kalau ini, ar-rajul laki-laki. laki-laki ini guru dan laki-laki itu insinyur. Mumtaz. Masya Allah, bagus. Lanjut. Hadzal kitabu jadidun wa zalikal kitabu qadimun. Buku ini baru dan buku itu lama. Mumtaz. Masya Allah. Lanjut. Hadhihi sayyaratu li'aliyin Li aliyin. Terus. wa tilkal Khalidin. Wa tilka li Khalidin. Wa tilka li Khalidin. Ya, terjemahkan. Ini mobil Ali dan itu mobil Khalid. Iya, ini mobil milik Ali dan ini itu mobil milik Khalid. Mumtaz, Masya Allah. Lanjut, nomor 5. Hazal babun. Hadzal babu. Kalau dia beralif lam, jangan bertanwin ya. Hazal babu maftuhun wazalikal babu muklakun. Pintu ini terbuka
dan pintu itu tertutup. Iya, terkunci. Masya Allah. Mumtaz, bagus. Taib, lanjut Pak. Liman hadhis sa'ah hiya li Abbasin. Milik siapa jam tangan ini? Dia milik Abbas. Masya Allah, Mumtaz. Taib, bagus. Hazal baitu lit tabibi la mudarrisi. Rumah tidak. Rumah Pak, suaranya putus-putus Pak. Coba ulangi lagi. Apakah ini rumah milik dokter? Iya. Tidak. Milik kepala, milik guru. Masya Allah, iya. Ahadzal baitu lit tabibi? La. Wa lil mudarris. Apakah rumah ini milik dokter? Bukan, dia milik guru. Bagus, Mumtaz, Masya Allah. Lanjut. Ahadihi darajatu libnul Darajatu. Ahadihi darajatu libnul muazzani. Li Naam. kalau li berarti huruf jar. Li huruf jar berarti setelahnya majarur. Libnil. Oh. Ahadihi darajatu libnil muazzani. Naam. Muadzin. Oh, ahadihi darajatu libni muazin. Naam. Apakah sepeda ini miliknya anak muazin? Ya. Ya. Bagus, lanjut. Man hadzal waladu Hmm. huwa talibu minas sini. Talibun minas sini. Bagus. Tapi artinya apa, Pak? Siapakah man hadzal waladu? Siapakah anak ini? Ya. Dia pelajar dari Cina. Mumtaz, Masya Allah. Lanjut. Azalikal baitu jadidun la huwa qadimun jadda. Jiddan. Wa qadimun jiddan. Huwa qadimun jiddan. Jiddan Artinya? ya. Apakah rumah itu dekat? Jauh ya Jadidun Ustaz? baru. Oh, baru. Apakah itu rumah baru? Bukan. Itu Kebalikan dari baru? Dia bukan, itu lama ya Ustaz ya? Iya, jadi qadimun jiddan maksudnya udah lama sekali gitu. Jadi kan ditanya rumah itu masih baru enggak? Lah, huwa qadimun jiddan. Jadi jiddan itu menunjukkan sekali gitu. Misalkan lama banget antum deh. Qadimun jiddan nah gitu ya, lama banget jiddan. Nah, jadi jiddan itu menunjukkan ya istilahnya udah lama banget gitu istilah dalam bahasa kita gitu ya. Nah, Ustaz. Atau jamilun jiddan, indah sekali. Nah, jadi jiddan itu menunjukkan seperti itu, indah sekali ya. Nah, misalkan hadzal bait jamilun jiddan. Rumah ini Masya Allah indah sekali ya. Jadi itu jiddan itu menunjukkan sekali gitu, bersangatan, maksud menunjukkan ya qadimun jiddan udah lama sekali. Jadidun jiddan itu baru atau jamilun jiddan. Nah, seperti itu Pak ya. Baik. Qaribun jiddan dekat sekali. Ba'idun jiddan. Nah, jauh sekali. Nah, gitu ya. Baik. Bagus. Lanjut lagi. Ustaz. Ya. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Suwisari. Ya. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Swiss. Ya. Masya Allah. Mumtaz. Lanjut. Hajasikinu
minal ma minal Min Almania. hajasikinu minal mania Ini nama negara ya, Min Almania. min Almania watilkal milaqatu minal inkaltaro. Inkaltra. Iya. Artinya Pisau ini dari Jerman ya, dan sendok itu dari Inggris ya. iya, Inkaltra. Iya. Baik, ya. Jadi Almania, Jerman ya. Dan seperti itu, Pak. Jadi hadza sikin min Almania wa tilkal mil'aqatu min Inkaltra. Baik, seperti itu, Pak. Ini jadi nama-nama negara ya. Kalau Sin tadi Cina, gitu ya. Kalau Yaban, Jepang, Amerika, Urdun, nanti misalkan Yordan, nah gitu ya. Misr dan Mesir, Madinah. Nah, baik, bagus, masya Allah. Nah, ini apa namanya latihan-latihan di sini ini seperti nas yang sudah kita baca tadi. Jadi penggunaan sekali lagi isim isyarah yang setelahnya adalah beralif lam. Jadi setelahnya dia ma'rifah. Ya, ma'rifah gitu ya. Thayyib, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak? Dari tamrin ataupun dari nas yang sudah kita baca tadi, apakah ada yang kurang jelas? Iya Ustadz, Anda mau tanya Ustadz yang Silakan, Pak. 42 Ustadz yang Ya. watilka min Amerika atau minal Amerika Ustadz. Kalau Amerika dia tidak beralif lah Pak. Jadi langsung aja watilka min. Ya. Jadi dia tidak beralif lam, langsung aja watilka min Amerika, begitu Pak ya. Nah Ustadz. Baik. Beda Kalau- kalau tadi minal Yaban. Nah, jadi dia biasanya kalau al-Yaban dia beralif lam ya. Jadi memang ada nama negara itu misalkan yang memang dia tidak dimasuki alif lam seperti Almania, Inkaltra. Nah, ada yang memang dia beralif lam, minas Cina gitu ya. Minal Yaban. Nah, minal Madinatil An-Nabawiyah misalkan begitu ya. Taib, bagus, Masya Allah. Ada lagi yang lain silakan. Syukran Ustadz. Afwan. Baik. Jadi untuk tamrin berikutnya Pak, ya tamrin berikutnya ini mungkin nanti antum ya diisi Pak ya, antum ini tugas buat antum aja nih. Tugas jadi nomor 3 sama nomor 4 ya. Tamrin nomor 3 sama nomor 4. Jadi perintahnya di sini adalah Iqra al-mithal al-ati. Jadi coba dibaca dulu contoh yang berikut ini. Ada contohnya, nanti setelah itu baru antum isi gitu ya. Thumma hawwil al-jumal al-atiyah mislahu. Kemudian tukarlah, rubahlah jumlah berikut seperti yang ada dalam contoh. Contohnya di sini misalkan, misalun artinya contoh. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini sebuah buku. Hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, setelahnya berarti setelah isyarahnya beralif lam. Buku ini milik Muhammad. Jadi kalau hadza kitabun, ini buku. Nah, sekarang isyarahnya setelahnya beralif lam. Dan langsung menunjukkan kepemilikan. Hadzal kitabu li Muhammadin. Milik ini, buku ini milik Muhammad. Nah, untuk contoh berikutnya seperti itu. Hadza tabibun. Titik-titik minal hindi. Kalau tadi kan sama. Hadza kitabun. Nah, kemudian kalimat setelahnya kitabnya jadi beralif lam. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kalau ini hadza tabibun. Ini seorang dokter. Titik-titik minal hindi. Nah, gitu. Sudah bisa dipahami Pak ya pertanyaannya?
Nah, seperti itu contohnya. Nanti antum mungkin ini bisa nanti antum kerjakan ya, tugas buat antum nanti boleh diisi, ditulis dengan pensil misalkan. Jadi hadza tabibun. Nah, untuk titik-titik ini masih kalimatnya tabibun, cuma antum dia antum tulis dengan beralif lam tabibnya. Nah, jadi beralif lam. Hadhihi sayyaratun. Sayyarahnya kan di sini belum ada alif lam. Nah, nanti kalimat yang titik-titik ini antum isi sayyarahnya dengan beralif lam. Dzalika waladun. Antum tulis waladun itu dengan beralif lam. Nah, seperti itu. Jadi hanya menambahkan alif lam saja. Menambahkan alif lam saja. Baik. Ini untuk tugas nomor 3. Adapun tugas nomor 4, Iqra al-mithal ati. Sama juga bacalah contoh berikut. Thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithla. Kemudian baru coba buat pertanyaan dan jawaban seperti yang ada dalam contoh. Contohnya, liman hadzal kitabu? Seperti pertanyaan yang tadi yang sudah Anda sampaikan ke antum. Jadi di situ kan ada gambar buku. Jadi antum pertanyaan itu sesuai dengan yang ada dalam gambar yang ada di sebelahnya. Liman hadzal kitabu? Kemudian dalam kurung kan ada nama orang. Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Nah, untuk nomor 1 sampai nomor 10 sama. Antum di sini lihat ada gambar pulpen. Apa bahasa Arab pulpen? Berarti liman hadza apa? Kemudian ada kunci, ada mobil, ada sapi, ada tas, ada kursi, ayam, jam, rumah, sendok. Nah, dengan menggunakan liman hadza. Kalau dia muannas, liman hadhihi. Begitu, Pak. Ya. Jawabannya juga di situ sudah ada, antum tinggal mengikuti contoh yang ada di atas tadi. Hadzal kitabu li Muhammad. Nanti kalau misalkan dia qalam, hadzal qalamu li siapa? Hadhihi, kalau dia laki muannas maka buat hadhi. Kalau mudzakkar buat hadza. Baik. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin contoh yang antum kerjakan nanti sebelum kita masuk pembahasan-pembahasan yang setelahnya. Baik, Pak. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, Pak? Apakah sudah jelas ya pertanyaannya, Pak ya? Insyaallah. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa antum tanyakan. Ya, kalau misalkan tidak ada yang mau tanyakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada malam ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Sampai sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,